Pembalasan. Mata Besara, Brandon, dan Helen terbelalak saat melihat wajah di balik topeng itu. Wajah buruk rupa yang mereka temui di waktu sebelumnya. Bingung, heran, terkejut, dan tentu saja kehilangan kata-kata saat melihat wajah pria itu. Mereka merasa seperti sedang dipermainkan oleh keadaan. Kenapa pria buruk rupa itu di sana? Kenapa dia di sana? Ucap Tuan Brandon dengan mata terbelalak sambil menatap David yang dengan santainya berbicara di atas podium. Jadi dia adalah Tuan Nicholas yang sebenarnya? Bagaimana bisa seperti ini? Tidak, kita hancur. Kita sudah hancur, ucap Helen. Mereka benar-benar panik apalagi melihat wajah itu benar-benar ada di sana. Sungguh sebuah hal yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi di aula pesta itu. Bagaimana bisa kita sampai kecolongan seperti ini? Jika aku tahu pria yang tidur dengan Diandra waktu itu adalah dia. Seharusnya sudah bisa kumanfaatkan. Sial. Geram Besara sambil mengepalkan kedua tangannya. Beberapa orang dalam ruangan itu tentu pernah melihat wajah di balik topeng itu. Wajah dengan bekas luka bakar di wajah bagian kirinya. Tak ada yang menyangka kalau wajah yang sering mereka lihat di restoran, hotel, dan beberapa tempat lainnya adalah Tuan Nicholas yang asli. Semuanya benar, tiba-tiba siapapun pasti akan kaget saat melihat orang yang dianggap bukan siapa-siapa, bahkan menganggap dia remeh, justru adalah orang penting pemilik kerajaan bisnis Moto Teach. Hei, kenapa semua tiba-tiba terdiam? Ucap David sambil tersenyum tipis sambil menatap sepasang suami istri yang juga tampak kehilangan kata-kata mereka saat melihat David berdiri di depan mereka. Orang itu adalah Joan Montana dan Rennie Montana, pasangan yang pernah menghina David dahulu saat dia bekerja di hotel miliknya sendiri. Wanita yang merupakan mantan kekasih David yang malah mengkhianatinya dengan orang lain karena menganggap kalau dirinya hanya orang miskin tak berguna dan menganggap kalau David adalah seorang monster, justru terbujur kaku di tempatnya saat ini. Rennie melepas tangannya dari Joan suaminya. Dia benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Bahkan Joan pun sama, dan mereka sekarang menyadari bahwa bisnis mereka pasti akan berada dalam bahaya karena telah berani menyinggung sang Tuan Nicholas yang terhormat. Apa aku tidak salah lihat? Dia David yang kukenal, pelayan restoran yang kutinggalkan dulu. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Aku meninggalkan berlian hanya untuk seonggok perak, batin Rennie dengan mata membulat tak percaya. Mungkin ada beberapa orang yang sudah sering melihat saya di hotel, restoran, dan tempat-tempat lainnya. Maaf kalau saya menipu kalian, tapi ekspresi kalian semua benar-benar lucu. David malah tertawa dan menikmati ekspresi para tamu undangan itu. Kalau begitu siapa gerangan istri Anda, Tuan? Kenapa tidak dibawa ke sini? Tanya salah satu pengunjung acara itu. Mendengar seseorang memotong perkataannya tidak lagi membuat David marah, dia tersenyum. Istri saya? Penasaran ya? Dia adalah seorang wanita yang berbaik hati, tetapi sangat cerewet dan pemberani. Dia tidak di sini saat ini, tetapi aku yakin Diandra kesayanganku sedang menyaksikan semuanya yang tampan ini berbicara di atas podium. Iya kan sayang? Ucap David sambil menatap ke arah kamera. Diandra sayang, aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Kau adalah hidupku sekarang bersama dengan buah hati kita. Aku mencintai baik kekurangan maupun kelebihanmu. Kau adalah cinta pertamaku sayang. Setelah lama dipisahkan oleh waktu, kau kembali dari kematian. Aku mencintai wanita baik, bijak, dan berhati lembut. Kau satu-satunya wanita yang akan menemani diri ini sampai hayat memisahkan kita. Dan akan kupastikan kau bahagia. Ucap David dengan tatapan yang benar-benar tulus. Para tamu undangan dibuat terharu dengan pesan David pada sang istri. Benar-benar seorang suami idaman. Sudah kaya, lembut pula dengan wanita, benar-benar idaman semua wanita. Di Indonesia, Diandra menangis terharu menonton pidato suaminya. Rasa rindunya semakin menjadi-jadi. Dia benar-benar ingin memeluk suaminya saat ini, tapi apa daya jarak memisahkan mereka. Hiks, aku juga mencintaimu Kak, cepat pulang aku rindu. Wah, Diandra menangis seperti anak kecil. Repa dan Joy menepuk-nepuk punggung wanita hamil itu sambil membersihkan air mata Diandra dengan lembut. Sudah Kak, jangan menangis. Kakak adalah wanita paling bahagia saat ini. Kak David benar-benar mencintai kakak. Ucap Repa yang juga turut bahagia saat mendengar ungkapan hati kakak iparnya. Benarkah jangan menangis, ini hari bahagia? Ucap Joy. Wah, aku menangis karena bahagia, dasar kalian berdua. Ini air matanya gak mau berhenti. Wah, Kak David.
Mereka melarangku menangis. Teriak wanita itu, air matanya sudah seperti air terjun mengalir deras dari kedua pelupuk matanya. Joy dan Repa saling menatap. Lagi-lagi mereka salah langkah, keduanya hanya bisa diam tanpa harus menyinggung Diandra lagi. Otnal hanya geleng-geleng kepala melihat aksi Diandra, lucu dan menggemaskan tapi kasihan juga kalau terus-terusan menangis. Kembali ke Jerman, setelah menyampaikan pidatonya, David turun dari podium diakhiri dengan tepuk tangan meriah dari seluruh penonton. Tuan Besara dan Nyonya Helen tak lagi ada di dalam ruangan itu. Entah kemana kedua makhluk jadi-jadian itu pergi. Tuan Brandon tampak tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia benar-benar memutar otaknya untuk mencari cara agar bisa memanfaatkan situasi saat ini demi keuntungan perusahaan. Apa yang harus kulakukan? Aku tak bisa diam seperti ini saat melihat ada kesempatan emas. Aku harus memanfaatkan keadaan ini. Bukankah dia menikah dengan Diandra, jadi otomatis dia adalah menantuku? Batin Tuan Brandon yang tidak memiliki rasa malu sedikit pun. David berjalan diiringi oleh pengawal yang merupakan kombinasi anak buah Pasco, Sean, dan Joel. Dia benar-benar dikawal dengan ketat. David menghampiri para tamu undangan. Dia bukan orang yang sombong, hanya saja sangat dingin dan menyeramkan jika sudah membicarakan tentang bisnis. Brandon mendapatkan ide cemerlang. Dia berjalan menghampiri David yang berdiri di antara para tamu undangan. Aku akan memastikan kau bisa kukendalikan. Jangan sebut aku Brandon Aniston. Jika tak bisa mengatasi masalah kecil seperti ini, kau harus tunduk di bawah perintahku. Batin Brandon yang benar-benar ingin memanfaatkan seluruh keadaan saat ini. Dengan kebodohan dan kenaifannya, Tuan Brandon berjalan dengan cepat sambil mengepalkan kedua tangannya seolah-olah dia sedang marah. Awalnya dia tampak biasa saja sehingga para pengawal tak curiga. Namun nyatanya perbuatan selanjutnya menunjukkan kalau dia sedang menyerahkan nyawanya pada David. Buk, satu bogoman mentah mendarat di wajah bagian kiri David hingga membuat topeng kulit David terkelupas karena pukulan itu cukup keras.